Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Lafiin, beserta dengan Bapak Arif Nur Rahman, STMT. Kami dari Program Studi Teknik Pengolahan Migas, Politeknik Energi dan Mineral AK Migas. Kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Evaluasi Efisiensi Regenerator di Unit Resid Fluid Catalytic Cracking. Bahan bakar minyak merupakan olahan dari minyak mentah yang diolah di sebuah kilang minyak. Nah, untuk mendapatkan suatu produk bahan bakar minyak yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik, maka kilang minyak perlu dilengkapi dengan proses sekunder sebagai penunjang proses primer. Salah satu proses sekunder yaitu terjadi di unit Riser Fluidizer Catalytic Cracking atau unit RFCC. Unit ini terjadi proses cracking atau perengkahan dengan bantuan katalis untuk mengkonversi minyak berat seperti vakum gas oil dan long residu yang memiliki nilai jual rendah menjadi produk ringan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Nah, produk-produk yang dihasilkan dari unit ini adalah diantaranya yaitu raw propan and propylene, light cycle gas oil atau solar, dry gas, LPG, slurry oil, dan katalitik nafta. Untuk PFD-nya sebagai berikut, kita akan membahas PFD yang bergaris merah, yaitu dimulai dari feedstock. Feedstock di sebagian kiri bawah, feedstock berupa middle atau heavy vacuum gas oil yang berasal dari distilasi vakum dengan long residue yang berasal dari distilasi atmosferik. Feed tersebut akan dipompakan menuju ke heat exchanger 1 untuk ditukar panasnya antara middle pump round dengan feed tadi. Middle pump round dari kolom fraksinasi. Kemudian feed akan masuk ke dalam feed drum. Setelah itu ditarik menggunakan pompa untuk menuju ke reaktor. Sebelum ke reaktor, feed kembali dipanaskan di heat exchanger 2 dengan media pemanas slurry oil. Kemudian dinaikkan lagi temperaturnya pada furnace hingga diperoleh temperatur 330 derajat Celcius. Sebelum masuk ke reaktor, feed diinjeksi dengan antimoni untuk menghindari pengaruh metal konten pada katalis. Feed tadi diinjeksikan ke dalam reaktor melalui riser, yaitu 6 buah injektor di bagian bawah reaktor. Lalu dia mengalami atomisasi dan direaksikan dengan katalis yang telah mengalami proses regenerasi di regenerator. Reaksi cracking terjadi di riser sekitar 2 hingga 3 detik, temperaturnya 520 derajat Celcius. Temperatur ini diatur melalui riser slide valve. Kemudian produk dari reaktor berupa uap hidrokarbon dialirkan di bagian top reaktor menuju ke bagian selanjutnya, yaitu fraksinator, untuk dipisahkan sesuai dengan fraksinya. Katalis yang telah bereaksi dinamakan span katalis, itu disirkulasikan menuju ke regenerator. Aliran ini dikontrol oleh span slide valve. Nah, untuk memperlancar aliran span katalis di steam pipe, dialirkan udara dari kontrol air blower. Kemudian di regenerator terjadi regenerasi katalis untuk mengoksidasi coke. Coke terbentuk setelah katalis bereaksi dengan feed. Pada proses oksidasi ini, udara disuplai dari main air blower. Kemudian hasil dari pembakaran berupa panas, yaitu flue gasnya, akan dimanfaatkan oleh flue gas cooler untuk mengubah boiler feed water menjadi steam. Regenerator ini merupakan salah satu peralatan yang penting di unit RFCC. Maka dari itu, kami mengambil judul evaluasi efisiensi regenerator. Data-data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi efisiensi sebagai berikut. Ini data dari perusahaan X.
ada data desain dan data aktual. Kemudian untuk melakukan evaluasi ini, kita perlu neraca massa dan neraca bahan. Ada panas yang masuk, ada panas yang keluar. Oke, kita lakukan perhitungan evaluasi. Pertama kita analisa orosat dulu dari flue gas. Ini hasil tabel ini hasil dari GC gas kromatografi, ada beberapa komponen. Kemudian kita hitung udara pembakarannya, ada udara kering dan udara basah. Lalu kita tentukan flue gasnya dari udara kering. Kemudian kita hitung kandungan karbon dalam coke serta kandungan hidrogen di dalam coke. Kemudian kita kalikan dengan komposisi tadi, kita dapatkan total coke. Nah, dari total coke ini kita tahu coke-nya sebesar 4,49%. Kemudian kita bandingkan udara dengan coke atau air to coke. Nah, setelah itu kita hitung neraca panasnya. Ada panas yang masuk berupa panas pembakaran coke dan panas yang keluar yaitu panas untuk memanaskan udara regenerasi, panas untuk memanaskan uap air, panas untuk memanaskan coke, panas yang hilang, serta panas untuk pemanasan katalis. Oke, selanjutnya kita hitung laju sirkulasi katalis atau CCR, yaitu sebesar 9,3 ton per menit. Dari hasil itu kita bisa menentukan rasio katalis to oil, kita dapat 45,06. Kemudian kita dapatkan efisiensi regenerator. Dari hasil perhitungan, kita mendapatkan efisiensi sebesar 72,8293. Kemudian kita tentukan delta cook-nya, yaitu dari presentasi cook dibagi dengan catalyst circulation, kita dapatkan 0,89%. Dari hasil tadi, kita dapat menganalisa bahwa regenerator memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, mengembalikan aktivitas katalis. Katalis tadi yang telah bereaksi di reaktor, dia akan terbentuk coke. Nah, coke itu terdeposit pada katalis, sehingga menyebabkan penurunan aktivitas katalis. Nah, untuk meningkatkan aktivitas katalis kembali, yaitu dengan cara membakar coke dengan bantuan udara pembakaran atau oksigen, ini berlangsung di regenerator. Kemudian katalis yang telah dibakar tadi pastinya dia terdapat panas yang masih ada. Nah, panas itu dapat memasuk panas kebutuhan untuk mengkrek umpan yang ada di reaktor. Kemudian efisiensi ini didapatkan dengan cara membandingkan antara panas untuk pemanasan katalis dan panas untuk pembakaran coke. Efisiensi yang didapatkan adalah 72,8293%. Nah, berdasarkan perhitungan ini, berarti efisiensi regenerator masih tinggi. Dan maka dari itu, panas pembakaran coke benar-benar dimanfaatkan dan disalurkan ke reaktor untuk reaksi cracking. Kemudian, nilai efisiensi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu relatif humidity atau kelembaban udara. Kelembaban udara, apabila kelembaban udaranya semakin tinggi, maka kandungan bed airnya semakin tinggi. Sedangkan yang dibutuhkan adalah udara kering atau dry air. Nah, apabila udara keringnya semakin tinggi, maka karbonnya juga semakin tinggi. Kalau karbonnya tinggi, coke yang terbentuk maka akan tinggi juga. Faktor yang kedua yaitu flue gas content, yaitu untuk menentukan oksigen yang bereaksi dengan zat lain, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan air. Untuk faktor yang ketiga yaitu temperatur generator dan temperatur udara main air blower. Jika temperatur generator tinggi, maka panas pembakaran coke juga tinggi. Namun harus diperhatikan juga pemanasan udara regenerasi dan pemanasan uap air pada regenerator melibatkan perbedaan temperatur regenerator dan temperatur main air blower. Nah, perbedaan ini menentukan panas pembakaran pada coke. Jika perbandingannya tinggi, maka panas pembakarannya juga lebih banyak disuplai ke katalis.
suplai ke atas tadi maka berkurang. Maka dari itu apabila suhu dinaikkan, panas yang digunakan untuk pembakaran coke akan lebih tinggi. Oke, kesimpulannya, regenerator memiliki peran untuk mengembalikan aktivitas katalis dengan cara membakar coke dengan bantuan udara dan menyuplai panas untuk reaksi cracking pada reaktor. Kemudian besarnya nilai panas masuk pada regenerator itu 13.881,08 BTU per LB. Panas yang digunakan untuk memanaskan udara regenerasi itu 3.217,13 BTU per LB. Dan panas yang digunakan untuk pemanasan katalis itu 10.164,09 BTU per LB. Kemudian efisiensi regenerator didapatkan sebesar 72,8293%. Hal ini menandakan bahwa peralatan ini masih berfungsi dengan baik dan panas yang terpakai cukup efisien. Lalu faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi ada kelembaban udara sekitar, ada flow gas content, serta ada temperatur operasi regenerator dan temperatur discharge main air blower. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.